Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Saya Henim Zatun Nahar dari mahasiswa Stikes Kendal. Saya jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai kesiapsiagaan bencana banjir bagi masyarakat. Begitu, nanti waktunya sekitar 20 menit ya Ibu Bapak. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesiapsiagaan bencana banjir bagi masyarakat. Penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggulangan jawab penanggulangan bencana. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian atau lembaga terkait seperti TNI, Polri, Basarnas, BMKG. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan didukung organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait. Selanjutnya, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya, rencana kesiapsiagaan, yaitu yang pertama memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Antara lain, yang pertama analisa ancaman di sekitar, yang kedua identifikasi titik kumpul, yang ketiga nomor kontak penting, yang keempat ketahui rute evakuasi, yang kelima identifikasi mematikan air atau gas atau listrik. Yang keenam, identifikasi titik aman di dalam rumah. Yang ketujuh, identifikasi anggota keluarga yang rentan. Selanjutnya yang kedua, menyimpan 10 benda yang akan dibutuhkan saat bencana, yaitu antara lain yang pertama air minum dan makanan 3-10 hari. Yang kedua, obat P3K atau obat pribadi. Yang keempat, radio. Yang kelima, sejumlah uang dan dokumen penting. Yang keenam, pakaian, jaket, dan sepatu. Yang ketujuh, peralatan. Yang kedelapan, pembersih hygiene. Selanjutnya yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online maupun sumber lain yang resmi. Banjir itu sendiri merupakan peristiwa karakter ketika air mengenai suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu, diakibatkan curah hujan, air sungai meluap, drainase, berkurangnya kawasan, resapan air, erosi, mendangkalkan sungai, membuang sampah di sungai, mendirikan hunian di bantaran sungai. Selanjutnya pada prabencana atau sebelum bencana, yaitu mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk mengevakuasi tersebut, memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Selanjutnya saat bencana, yang dilakukan yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, apabila terjadi banjir,
segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang selanjutnya. Ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda. Misalnya banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Yang kelima, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabotan di luar rumah atau di tempat yang aman dan banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang keenam, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih bersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau dalam air. Tindakan selanjutnya saat bencana, yaitu yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. Yang keempat, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Yang kelima, hindari lokasi yang masih terkena bencana banjir, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Yang selanjutnya, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Yang selanjutnya, dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video BNPB resmi ya, dari BNPB. Ini bisa dilihat bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, itulah. Tolong, sahabat tangguh. Kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Bapak bisa dilihat. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh baik, kalau tidak ada saya kasih pertanyaan ya. Ya. Gampang kok, mudah sekali. Pertanyaannya, apa yang dilakukan sebelum bencana banjir? Yang dilakukan adalah mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dan mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan banjir. Oh ya, baik. Mbaknya namanya siapa? Zahra Syarifah. Oh, Mbak Zaro. Bagus sekali Mbak Zaro atas jawabannya. Terima kasih ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.